Halo, teman-teman Planeters, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu sehat selalu ya. Oke, udah lama nih Om Bagus nggak ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Hari ini kita kedatangan tamu. Hari ini kita mau ngebahas masalah ban. Nanti coba kita kulik-kulik ya, secara mendalam. Kita hari ini akan membahas khususnya masalah ban Michelin ya. Nah, kebetulan sudah hadir nih, tamu-tamu gue udah hadir di sini. Di sini sudah hadir Bapak Putra Pratama. Beliau selaku Key Account Manager Two Wheels Michelin Indonesia. Halo bro. Halo. Selamat sehat, bro, ya? siang, sehat Mas Bagus. Terus kemudian tamu saya yang berikutnya adalah Bapak Yusak Taruna, Bro Yusak lah ya. Beliau adalah Customer Engineering Support Two Wheels Michelin Indonesia. Halo Pak, sehat ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Everybody knows Michelin ini, international product. Kita tahu Michelin sudah ada dari mulai sejak tahun, kalau saya nggak salah 1898. Ya. Betul ya? Betul, Nah, betul. itu ada di France. Michelin ini adalah foundernya atau penemu pertama ban radial. Betul. Betul ya? Dan ban yang istilahnya bisa bisa replacement atau bisa diganti. Betul. Ya bro ya. Karena dulu ban zaman dulu tuh modelnya ditempel bro. Ya. Teman-teman asal tahu sejarahnya dulu tuh ban tuh awal itu ditempel langsung dipelek. Sehingga kalau terjadi kerusakan sulit sekali. Nah, Michelin inilah pertama kali menemukan teknologi ban itu bisa dibuka dan dipasang lagi. Apa istilahnya Pak Yusak kalau? Ini sebutannya kami itu ban pneumatic. Pneumatic, karena artinya memang ban itu bisa diganti ya kalau terjadi kerusakan. Berangkatnya kan memang kita dari kompetisi Pak. Waktu Betul. itu historisnya adalah di France ada kompetisi sepeda. Nah, betul. Waktu itu ada kesulitan dari si pembalap sepeda ini untuk mengganti ban yang rusak. Intinya seperti itu. Betul. Jadi diciptakanlah yang namanya ban yang segera bisa cepat diganti gitu. Oke. Nah, itu teman-teman ya, kalau memang mau tahu lebih jauh mengenai sejarah Michelin bisa cek di Wikipedia ya, lebih detail di situ. Jadi beliau-beliau yang hadir di sini adalah mewakili sebuah brand yang sudah kita semua tahu dan di kancah internasional pun juga sudah hadir ya. Pak Putra, Siap. luar biasa ini Bro Putra ini susah sekali nih Bro. Saya Pak mau nyari waktunya beliau untuk hadir jadi tamu ini luar biasa. Sibuk Pak. Saya sibuk aja Pak. Saya sibuk ya. Oke. Bapak key count, tentu kita bicara dalam marketing strategi ya bro. Ya. Country, apa nih? During pandemi ini dari mulai awal starting pandemi tahun 2020 ini ya. 2019 akhir udah mulai ya. 2019 ya. Sampai dengan sekarang ini strategic country-nya apa nih dari teman-teman Michelin yang bisa di-share ke kita-kita semua? Oke. Ya. Ya, gimana bro? Jadi kalau saya boleh jawab, pertama terima kasih dulu nih. Ya, sih. Kita Akhirnya. akhirnya dan sangat terhormat sekali diundang oleh Planet Ban, di mana Planet Ban tidak hanya sebagai strategic partner kami, Iya. tapi juga Planet Ban sudah kami anggap sebagai family lah ya dalam menjalankan bisnis ini gitu ya. Oke. Terkait pertanyaan Mas Bagus tadi, apa country strategy pas COVID gitu ya, dan post COVID gitu. Ya. Kalau saya boleh share, ini cerita sedikit tentang COVID gitu ya. Ya. Nah, kalau ditanya strategi kita pas COVID, tentunya kami memposisikan diri sebagai strategic partnernya Planet Ban. Ini kita bicara country strategi khususnya antara Michelin dan Planet Ban ya. Oke. Jadi gini, kalau saya boleh share, Michelin atau perusahaan Michelin Indonesia itu pada saat COVID terjadi lebih memfokuskan kepada empati. I see. Empati yang kami taruh dulu dari over business. Okay. Jadi sudah saatnya kami memberikan empati kepada partner-partner bisnis kami. Ya. Jadi saya almost 100% sure gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin bisa divalidasi sama Pak Bagus sendiri. Kami perusahaan pertama Michelin Two Wheels Indonesia, perusahaan pertama yang mengirimkan masker untuk teman-teman di lapangan, untuk teman-teman toko. Betul. Jadi kami melakukan, kalau bahasa anak-anak sekarang, gercep gitu ya. Nah. Gercep kami itu lebih kepada arah empati. Betul, Jadi saatnya kita fokus pada empati over business. Iya. Ini kami buktikan dengan tindakan kami yang memang mempedulikan kepada saudara-saudara kita di lapangan, ya kan. Juga kita mencoba melakukan ini
semoga dianggap sebagai sinyalemen ya kepada Planet Ban juga khususnya bahwa we are more than just a partner, business partner. Ya. Ya kesehatan lebih penting Pak daripada Ya, bisnis, betul. gitu kan? Itu yang terjadi saya yakin di 2020 awal, gitu ya. Nah kalau bicara bisnisnya sedikit, kami benar-benar menyelaraskan saja kepada keadaan di lapangan. waktu Oke. itu. Jadi terkait target misalnya atau way of doing business itu kami sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan Ya, dan ya, bisa ya, ya. secara visible dilakukan oleh teman-teman juga di Planet Ban. Iya, betul. Kami tidak pernah mematok atau memaksakan sesuatu, itu nomor satu. Yang kedua, kita berjalan beriringan, Mas. Jadi we grow together, we do this business together, we walk together, hand on hand, terutama in any situation. Betul. Itu yang coba kami tunjukkan di COVID, saya rasa di situasi COVID ya. Iya, iya. Dan ini sampai ke manajemen di global sebenarnya. Oh, I see. Jadi global pun tidak menitik beratkan kepada misalnya sales atau revenue atau segala macam. Ada ya, standarnya memang ada, tapi lebih difokuskan kepada how we put our empathy kepada strategic partner. Jadi global juga melihat ini adalah opportunity-nya, humanity-nya dulu lah betul, ya, yang dikedepanin. Oke, angka itu ada, tapi ya dalam situasi seperti ini tetap humanity-nya kita dulu gitu ya. Betul. Jadi kalau sedikit boleh sombong gitu ya, saya rasa. Gue demen, lu harus sombong. Saya rasa kita company, kita company yang tadi yang pertama saya bisa bilang bahwa Two Wheels Indonesia, Michelin Two Wheels Indonesia yang pertama mengirimkan masker untuk teman-teman, menunjukkan how we care kepada teman-teman di lapangan. Kedua, secara bisnis juga kami beriringan berjalan. Kita selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman komersial, dengan teman-teman supply chain gitu ya. Dan selalu menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Tidak pernah ada tekanan, pressure, ya semuanya berjalan begitu saja gitu loh. Iya. Jadi fokusnya memang berbeda sekali di COVID ya, di COVID gitu. Kita sedikit flashback. Dulu seingat saya ada masa-masa di mana pada waktu itu Michelin itu masuk ke Indonesia melalui jalur importir. Yes. Belum ada branch office, mungkin belum ada Pak Putra, Pak Yusak juga mungkin masih di Spain misalkan. Oh iya benar. Spanyol. Nah, gua nah. Iya. Senior saya beliau. Oh, iya. Gua nggak tahu pada waktu itu gimana. Oke, tapi kemudian berubah dari tadinya importir, kemudian apa yang membuat manajemen Michelin itu berpikir untuk membuka branch office di Indonesia terutama? Ya. Apakah karena memang melihat potensi pasar kemudian didirikan branch yang untuk pengembangan atau gimana, Bro? Monggo, Bro. Betul. Jadi pastinya Pak, dasar dari sebuah brand global untuk melakukan investasi di country gitu ya, di country tujuannya itu pasti potensi ya, terkait potensi. Dan memang kita ketahui sendiri bahwa potensi market otomotif di Indonesia ini very huge. Very huge gitu ya. Kalau bisa dibilang saat ini Indonesia tergabung, kalau di Michelin, di struktur Michelin itu Indonesia tergabung dalam E2A, East Asia and Australia, gitu ya. East Asia, kita dengan Australia, regionnya E2A, East South Asia, Asia berarti ya, betul. Include Australia. Betul. Nah, one of the biggest market di antara between these countries gitu ya, bahkan kalau bisa dibandingkan dengan Eropa juga, Indonesia is very huge dan very potential market karena dilihat dari buying power ya teman-teman di Indonesia, market otomotif di Indonesia juga mulai naik ya, terus kesadaran terhadap quality juga mulai naik, jadi awareness terhadap value over price gitu itu sudah mulai naik gitu di Indonesia dan itu saya yakin analisa-analisa ini, fundamental ini tertangkap oleh Michelin Global, sehingga memutuskan untuk investasi di Indonesia, membuka cabang di Indonesia gitu. Dan kebetulan sekali gayung bersambut bertemu dengan teman-teman Planet Ban yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, nice ya. Nah kemudian gini Bro, Michelin as official tire of
MotoGP. Yes, Correct me if I'm wrong. correct. Betul ya? Correct, Pak. Correct sekali. Starting tahun Wah itu udah 30, kita udah 36 kali juara, 32 kali, 36 kali gitu. Iya. Tapi startingnya untuk yang edisi sekarang dari mulai tahun 2018 ya, 2016 sorry, 2016 ya, starting 2016 as a official tire yang sekarang kan, sempat yang berganti-ganti. sekarang sempat berganti-ganti. Right. Jadi gini, kita tuh 32 kali saya ingat saya juara. Woi, gitu ya. oke. Nah, sempat masuk brand lain nggak berapa lama, kemudian balik lagi ke single vendor saat ini Michelin. Asik. Jadi kalau bicara MotoGP ya hanya Michelin bannya, nggak Asik. ada yang lain gitu kan. Oke. Starting dari 2016 kalau gua nggak salah, dan yang gua baca juga dan gua denger kontrak sampai 2026. Insya Allah, betul. Ya, kita doain ya. Ya, amin. Gitu. Jadi gini teman-teman Planeters, ini adalah sebuah bukti bahwa ya balap terbesar di event dunia itu sudah percaya dengan kualitas ban Michelin, Ya. sehingga yang saya dengar nggak hanya 2018, nggak hanya sampai sekarang loh bro, tapi sampai dengan nanti 2028 itu akan terus Ya, bekerja sama dengan betul. Michelin as Official tire ya, Betul, betul. dari MotoGP. Betul, ya. Pertanyaan gua satu bro, ini DNA-nya ban MotoGP ini ke bawah nggak sampai line up lo yang ke bawah? Nah ini, saya jawab dulu pertanyaannya dari dulu ya. Iya. Jadi Apa kalau- jangan-jangan nih, sorry nih bro, apa jangan-jangan cuma wah di MotoGP-nya doang ini yang keren Yes, di bawahnya? yes, Oke yes, ya, yes. gue pengen tahu Ya, nih, ini jadi- sampai ke bawahnya gimana nih bro? Ya ini saya jawab secara global. Oke. Saya jawab secara global gini. MotoGP dikenal sebagai salah satu ajang otomotif terbesar di dunia Yes. yang memamerkan memamerkan speed, Mm-mm. memamerkan skill, Yep. dan juga yang paling penting adalah memamerkan teknologi. Sebenarnya, Yes. ya. Nah, kalau kita bicara teknologi, jadi ini relate kepada Michelin sebenarnya. Bahwa Michelin kalau bisa dibilang sebenarnya bukan perusahaan ban actually. Kita ini perusahaan teknologi sebenarnya. Oh, Perusahaan oke. research and development. DNA kita di research and development ya, yang berujung pada teknologi yang diaplikasikan kepada ban. Gitu. Jadi kalau Pak Bagus tadi menanyakan apakah MotoGP DNA-nya akan lari ke ban yang line up sekarang, yang dari dulu sampai sekarang pasti ada, Pak. Asik. Jadi karena basicnya adalah Teknologi. teknologi. Exactly. Oke. Gini teman-teman, saya garis bawahi statementnya Pak Putra tadi mengenai teknologi. Ya. Jadi memang tadi di sejarah saya sudah ulas di awal bahwa dalam sejarahnya memang beliau adalah teman-teman Michelin atau Michelin ini adalah penemu dari ban radial kalau saya nggak salah Yes. tadi ya, ban radial dan ban pneumatic. Dan yang saya baca juga nih, correct me if I'm wrong, beliau tidak hanya membuat ban sepeda motor teman-teman, tapi Betul. sampai ban pesawat ulang-alik aja beliau supply. Betul. Betul ya? Betul. Nah, ban pesawat ulang-alik, kemudian ban truk, heavy truck ya, heavy Truck and duty bus, truck, betul, ya. truck and bus, kemudian mobil ya bro, kalau nggak salah. Mobil, ya, betul, sampai dengan aircraft, sepeda motor, betul. ya. Jadi ini luar biasa. Gimana Pak? Pak Dan Yusak? jangan lupa Michelin juga ada di ban sepeda ontel, Pak. Nah, sepeda ontel juga ikutan Pak ya? Ada Pak. Kita kalau di bapak ke negara lain nih, kita yang yang sepedanya lumayan banyak, di Iya. situ Michelin juga lumayan Wow. terkenal. Ya. Wow. Dari sepeda untuk racing atau pembalap sampai ke harian ada. Ya. Yes. Jadi saya agree dengan beliau ngomong Yes. tadi ini adalah it's about technology. right? Exactly. Ya. Oke. Investasi terbesar dari Michelin Global itu di sisi R&D, research and Iya, iya, development. iya. Di mana research and development hasilnya adalah teknologi. Iya. Teknologi yang akan diaplikasikan kepada produk-produk kita. Betul, loh. betul. Nah, kalau Pak Bagus sendiri bicara, kita dari dulu mungkin kita penemu ban, siap-siap ke depan kita akan masuk ke era airless tire. Ya, Dan itu hanya betul, Michelin itu yang gila punya. itu gila itu. Iya. Itu gila itu. Mungkin kita akan dimusuhin sama sorry nih tubles ban ya. Cuma Padahal tugas that's lu life. duluan, Yes. lu duluan yang nemuin. Iya. Lu duluan Benar. yang bikin kan. Betul, Terus lu betul. mau one step ahead bikin Betul, without betul. air gitu kan. Pneumatik, radial, tubeless. Ya. Nah, sekarang airless, Pak. Airless. Gila. Airless. Luar biasa. Iya kan. Jadi nggak perlu mompa-mompa lagi, Pak. Jadi if you wanna, gini teman-teman Planeters ya, if you wanna look or search technology of tire, Yes. ya lu ke Michelin. Kira-kira gitu ya. Betul. Pak Putra, gua ke Pak Yusak. Pak Yusak ya bro, Yusak, kita bicara global atau worldwide? Factory-nya Michelin itu sekarang sebenarnya udah berapa, Pak? Udah berapa factory, Pak? Secara pasti sekarang 69, Pak. Oh, are you serious? Di seluruh 69 dunia. factory? Global. Oh,
Jadi kebetulan yang paling terdekat sekarang kita di sini adalah ex Multistrada yang sudah bergabung dengan kita Oke. di Indonesia. Jadi ini merupakan langkah yang luar biasa dari Michelin. Oke. Seperti yang dibilang Pak Putra tadi, untuk menangkap market di Indonesia. Michelin tidak tinggal diam hanya membuat ban di luar Indonesia, tapi Michelin juga berinvestasi di negara kita sendiri. Yes. Untuk mentransfer teknologi dan kegunaan dari ban itu supaya berguna bagi bangsa kita Indonesia. Wow. Seperti itu. Ya. Salah satunya yang saya tahu kan Bangkok ya. Betul. Prapadang, kemudian ada Spain. Betul. Kemudian mana lagi bro yang besar-besar? Brazil, Brazil, lalu? Serbia, Spanyol, Ya. China, Amerika. Paling banyak, Pak. Wow, tuh teman-teman Planet saya luar biasa. Totalnya berapa Pak? Yang ingat saya 69, Pak. Wow, tuh teman-teman Planet saya luar biasa nih. Ini nggak salah ya kalau mereka boleh dibilangnya adalah sebagai salah satu brand terbesar saat ini di dunia ya. Karena didukung dengan faktor jumlah factory aja yang luar biasa banyak, 69 loh bro. Iya, betul Pak. Edan lu. Itu menunjukkan how serious we are in this business gitu ya. Dan tadi kalau saya boleh tambahin mungkin teknologinya kita memang fokus kepada teknologi. Tapi ada satu hal penting Mas Bagus yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya. DNA kita di Michelin itu juga terkait safety. Semuanya sebenarnya terwakili dari MotoGP sebenarnya. Kalau bicara two wheels ya. Iya. It's about skill, it's about speed, it's about technology gitu ya. Yes. Nah, safety dan teknologi itu adalah dua hal penting yang related yang kami kembangkan terus. Jadi kami sangat memperhatikan juga terhadap safety dari pengguna ban kami. I know. Saya ingat sekali tahun kemarin kita ada sempat collaboration juga kerjasama dengan asuransi ya Pak. Betul. Bro Putra ya waktu itu bagaimana kita mencoba memberikan menjagain lah. Iya. Jagain teman-teman. Masih berjalan Pak. Masih ya sekarang Masih ya. berjalan. Masih berjalan mungkin sampai 2-3 tahun ke depan masih berjalan. Dan sebenarnya ini yang saya juga bisa bilang dengan bangga bahwa ini adalah program pertama. Saya yakin program ban pertama di Indonesia yang punya ini. Nah, terus dulu dong. Itu satu. Ya, itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau Bapak lihat secara lebih global, kenapa kita bisa berani menjamin bahwa kita bisa menginsure orang bahwa kalau ada apa-apa silakan balik ke Planet Ban untuk ganti ban Michelin lagi. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Kenapa kita begitu beraninya menjamin itu? Karena kami cukup pede Pak dengan teknologi kami. Yang mengutamakan tadi safety tadi. Safety, teknologi dan safety. Exactly. Yes. Luar biasa. Jadi kami juga memprotek kita nggak main-main dalam soal teknologi. Memprotek pengendaranya juga. Kalau kita bicara kualitinya, kita memprotek sepeda motornya. Yep. Dan kalau kita bicara asuransi, kita ada memprotek pengendaranya. Exactly, betul Pak. Okay. Luar biasa, thank you Pak Putra. Kembali lagi Pak Yusak, distribution secara worldwide. Ini negara mana Pak yang belum masuk misalnya? Gue bukan negara mana aja masuk Pak. Pertanyaan gue. Negara mana Pak yang belum masuk Pak? Ya, yang secara negara terus terang saya juga nggak tahu yang mana ya Pak ya, karena begitu banyak. Makanya saya tanya yang belum masuk yang mana? Karena saya yakin dengan sekian numbers of factory harusnya sudah hampir semua negara masuk gitu. Ya. Ya, tapi kalau ditanyakan lagi mengenai negara mana, itu terus terang ya kita saya sendiri nggak tahu bener yang mana gitu. Karena sebagai contohnya nih, perumpamanya adalah Michelin biasanya juga dipakai sebagai ban yang menjadi original equipment di beberapa manufacturing baik roda 2 maupun roda 4. Oh berarti juga sekarang sudah masuk ke standar OEM ya Pak ya? Artinya yang memang dari pabrikan keluarnya sudah Michelin gitu. Ya, betul. Seperti itu. Oke, luar Jadi biasa. contohnya yang masuk kemari kan kayak sekarang yang untuk yang motor Harley Davidson. Harley Davidson. Nah, Yes. itu kita sudah BMW already use Michelin. Sudah Pak. Oh, Untuk line up oke. terbaru motor besar Harley Davidson, BMW ya. Itu sudah pakai Michelin. Kemudian Sherco. kalau itu kita hanya bicara roda 2 sama roda 4 Pak. Kalau Iya, untuk iya. yang segmen line bisnis lain seperti kita ambil contoh truck and bus, kemudian pesawat pun kita jadi OE-nya juga. Iya. Saya dengar juga pesawat. Pernah lihat Kalau apa ya? pesawat
saya oke pesawat. Yang saya kagum kan, yang paling saya kagum pesawat ulang-alik, bro. Iya, betul. Iya. Iya. Angkasa luar, bro. Teknologi, Iya. Pak, teknologi. Lagi, Pak. Iya. Oke. Orang ke angkasa juga harus aman. Jadi harus teknologi Gua dan nggak safety. kebayang itu, bro. Iya. Oke, Pak Yusuf, saya kembali ke Bro Putra dulu sedikit Ya. menyinggung masalah MotoGP. Mandalika. Ya. Oke. Oke, ini kita lagi ribut-ribut. Kemarin kita happy dengan sirkuit yang sudah dihomologasi Yes. oleh Dorna ya, oleh Iya, Dorna iya, iya. dan bisa masuk ke dalam salah satu event WSBK. Ya. And the next kita incer MotoGP. Betul. Saya dengar 4 or 5 even bigger than Ya. WSBK untuk Betul. MotoGP. Betul. Lu gimana ngeliatnya, bro? Iya. Mandalika. Jadi ini terkait sama pertanyaan Bapak yang pertama sebenarnya. Ah. Kita lihat salah satu strategi yang cukup mungkin menjadi perhatian khusus buat kita adalah event akbar ini, ya, Yes. MotoGP. Di mana tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, event-event kelas 2 yang lainnya ini hanya ajang-ajang uji coba gitu ya. Ajang uji coba bahwa Lu ngerti event kelas dulu nggak, bro? ajang uji Lu coba kasih tau ke gua, kalau gua nggak tahu masalahnya. event-event yang Bapak sebutkan tadi kan event-event kelas 2 ya. Oke. Itu event-event ajang uji coba di mana persiapan untuk MotoGP. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena MotoGP secara resmi ya. Anda boleh cek di Google bahwa MotoGP adalah event otomotif terakbar di dunia. Nah, gitu. Jadi kalau boleh cek mungkin F1 pun saya yakin masih agak di bawah MotoGP sepertinya. Oh. Kalau boleh di Google silahkan dicek kalau event otomotif roda 2 terakbar itu di dunia loh ya, pasti MotoGP. Oke. Nah, ini teman-teman Planeters, gua nggak bocorin sekarang, gimmick kayak entar Iya, aja. iya. Tapi paling nggak, ini rencananya nih, nanti kan ada collaboration antara Praliban dengan Michelin. Oh jelas ya, ya, untuk kita nanti menyambut event akbar Mandalika. Tapi Betul. nggak sekarang gua Share, gua sampein ya. Nanti kalau udah matang baru gua sampein. Jadi be prepare. Ya, Kita ya, akan ada beberapa gimmick yang terkait dengan Mandalika. Oke, kembali lagi ke Pak Yusak. Kalau tadi Bapak bilang bahwa ini factory sudah sekian berapa tadi Pak? Sorry, 69 ya worldwide. Berarti semua sudah terstandar ya Pak ya? Betul. Ini bodoh-bodohannya saya aja nih Pak. Ya. Sudah terstandar, baik itu dari segi standar quality-nya, kemudian dari mulai materialnya juga, kemudian bit dan kerangka di dalamnya, construction, compound. Nah ini semua sudah terstandar ya Pak. Bisa sedikit highlight Pak cerita? Itu sudah pasti, Pak. Itu merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap factory itu mempunyai standar yang sama di seluruh pabrik yang dipunyai oleh Michelin. Dan itu Pak Yusak bisa sampaikan semua ke 69 ini semua sama Pak ya? Yes. Betul. Jadi nggak ada bedanya ya Pak ya? Nggak ada bedanya. Semua sama, oke. Ya. Oke. Kita melakukan serangkaian tes yang meliputi tes internal, tes eksternal, sampai diuji coba ke customer itu nggak langsung dijual. Kita uji dulu semua sampai benar-benar matang bahwa ban ini benar-benar sesuai dengan harapan, bisa memberikan nilai lebih dari generasi sebelumnya, Iya. baru kita luncurkan. Ya, gini, ini teman-teman Planeter sesuatu yang menurut saya luar biasa juga, bahwa setahu saya nih Pak, correct me lagi kalau saya salah, bahwa Michelin adalah salah satu pabrikan atau brand yang memang memiliki private circuit. Betul, Yes, betul. Ya kan? Nah, karena tidak semua brand itu bisa mempunyai sirkuit private untuk pengujian Betul, ban. Betul ya Bro? Betul. Yang sombong harusnya lu. bukan Sebenarnya saya baru mau ngomong, sebenarnya kalau dibilang bukan salah satu, mungkin kalau ngutip lagu Dewa, kamulah satu-satunya. gua. Asik. Jadi minta maaf nih ya. Iya. Tapi itu menunjukkan Pak keseriusan Iya. kita dalam menciptakan mengaplikasikan proses. teknologi Iya. kepada sebuah ban ya, terhadap produk kita. That's how serious we are gitu. Iya. Jadi kita memang benar-benar nggak main-main gitu. Oke, luar Ya, biasa. investasi yang kita, kalau dilihat sirkuit itu kan sebagai bagian juga dari R&D. Kan tadi di awal Ya, juga saya sebutkan betul. bahwa investasi terbesar di Michelin itu justru di R&D, Betul. di sektor research and development ya. Iya, karena begini, kalau saya melihatnya sebagai user, artinya begini, ketika lu punya private circuit untuk R&D,
untuk riset produk lo. Satu lebih private pasti. Ya, ya. Yang kedua proses pengujiannya bisa lebih fokus, tidak Betul. tidak terganggu dengan waktu, Betul. tidak terganggu dengan hal-hal lain yang seolah-olah dikejar waktu. Betul. Lo bisa lebih puas ngetes di kondisi di wet, di Betul, dry, betul. mungkin di snow kalau kondisinya memang Ya, ya. ada snow dan sebagainya. Oke, luar Betul, biasa. betul. Nah, mungkin yang perlu saya tambahkan gini Pak Bagus mengenai produk dan lain-lain. Kita kan sekarang di era informasi yang sangat Ya. terbuka. Ya. Di situ misalnya menampilkan pengujiannya seperti apa Pak. Oh, oke. Jadi Bapak dan teman-teman bisa cek di YouTube di mana aja, Ya. ketik Michelin apa, umpamanya mesin pilot, Michelin yang roda sepeda atau motor atau mobil. Di situ di YouTube semua ada Pak. Sudah open ya. Sudah Jadi open, Pak. teman-teman Planeters juga bisa nonton yang Open lihat dalam, sendiri ya. open dalam artian nggak kita buka open semua Pak. Tapi artinya kita melakukan uji cobanya seperti ini, dan Ya. di situ bisa terlihat bahwa benar-benar Michelin membangun suatu brand itu nggak main-main. Ya, betul. Seperti itu Pak. Nah, teman-teman Planeters, tadi kita sudah bicara sedikit banyak mengenai Michelin, sejarahnya, kemudian bisnis, kemudian standar production, dan sedikit tadi menyinggung dengan Pak Putra, menyinggung masalah MotoGP. Jadi ditunggu aja eventnya ya. Nah, sekarang kita mau masuk masalah ke produknya. Nah, Ya, apa yang baru di 2021 akhir menjelang masuk ke tahun baru 2022? Sebelum masuk ke produk, nah, ini gue bicara segmen dulu nih ke Pak Putra dulu ya. Ya. Gue bicara segmen. Sebenarnya target segmen lu tuh di produk Michelin ini, target segmen lu sebenarnya kemana bro? Oke. Kalau bicara detail terkait SES dan segala macam itu Bapak bisa menanyakan langsung ke marketing. Oke. Ya, tapi saya bisa clearly menjawab secara global di Indonesia ini hanya ada 2 segmen. Oke. Satu commuting, Oke. ya, commuting segmen di mana motor-motor standar Oke. ya di bawah 250 cc mungkin. Oke. Dan kategori yang saat ini Planet Ban sendiri lagi kembangin nih, leisure market, ban big bike, ya. oke. Di mana kategori big bike itu di Indonesia mungkin sedikit mengalami degradasi, ya. Kalau di luar mungkin 600 cc ke atas itu baru kategori big bike. Di sini 150 cc orang-orang udah nyebutnya big bike gitu ya. Oke. Dan Karena 150 cc gayanya juga udah yes. big bike gitu. Dan uniknya 150 cc dan 250 cc justru marketnya sangat besar di kategori ini. Right, betul. Setuju. Jadi perkembangan dari kalau Pak Bagus tanya kategori, kami menyesuaikan Pak sebenarnya dengan market ya kan, dan market kami saat ini hanya ada 2, leisure dan commuting. Oke. Gitu. Supaya memang lebih luas ya bro ya. Betul. Artinya memang lebih luas. Jadi produk itu sendiri sebetulnya sudah didesain. Kalau bahasanya adalah kira-kira untuk semua kalangan. Iya, iya. Semua kebutuhan. Betul. Baik dari sisi hobiis. Betul. Ataupun biasanya orang hobiis kan memang lebih spesifik. Betul. Ataupun dari sisi commuting untuk penggunaan daily. Betul, harian gitu betul, ya. betul. Dulu mungkin bisa, dulu zaman Michelin masih dikategorikan premium, mungkin segmentasinya masih sangat terbatas, Pak. Oh. Tapi saat ini ya dengan Pak Bagus sendiri tahu produk kita yang namanya City Grip Pro, ya, itu kami sudah mulai masuk juga ke segmentasi entry level gitu ya. Oh. Karena entry level ini entry level produk kami ini City Grip Pro itu mulai harganya kalau dari price positioning itu cukup affordable untuk orang-orang yang ingin mencoba Michelin. Karena Michelin itu rata-rata Pak, rata-rata ya, market Michelin itu terbentuk setelah mereka mencoba ban kita. Setelah mereka mencoba ban kita, mereka tidak akan pernah pindah ke ban lain gitu. Nah itu how we grab the customer first experience itu kita coba juga meng-create satu ban di mana segmentasinya kita kategorikan sebagai entry level point. Yaitu melalui ban City Grip Pro yang sangat luar biasa penerimaannya di Planet Ban ya. Oke. Nah sedikit gue tertarik tadi lu membagi 2 segmennya adalah kita bicara segmen ada leisure, which it mean itu adalah ban hobiis. Ya. Dan ada segmen commuting. Ya. Di 2 ini gue ngeliat ada sedikit perbedaan. Ya. Ya kalau di hobiis itu cenderung mencari ban-ban yang memang high performance, Betul. more grip, more performance, tetapi biasanya less durability. Betul. Oke. Nah, kalau di ban-ban yang commuting sifatnya
itu dia memang long durability, tetapi memang agak sedikit less grippingnya dibanding dengan yang ban-ban tipikal hobbyist. Ya. Nah, lu mixingnya gimana tuh kedua kebutuhan ini? Ya, jadi dasar pertimbangan dari apa namanya intention market untuk mendapatkan benefit dari ban dengan kategori ini itu sebenarnya terjawab dari pertama dari tunggangannya, kedua juga dari apa namanya kebiasaannya mereka mengemudi. Kalau commuting memang mereka rata-rata ban yang dipakai untuk kegunaannya sehari-hari, daily activities, bekerja ya, ngantor, terus ke sekolah, segala macam lah ya, memang daily. Teman-teman ojol. Iya, teman-teman ojol, market yang cukup besar. Jadi memang daily activities mereka makainya. Sehingga wajar kalau mereka lebih memilih atau memfokuskan kepada ban yang durable daripada manuver. Toh di Jakarta ini atau di beberapa kota besar lainnya di mana market terbesar kita masih ada di terpusat di beberapa kota besar gitu ya. Itu bermanuver juga nggak terlalu bisa gitu kan, karena jadi mau manuver kemana juga? Iya, gitu. Jalanan infrastruktur kurang mendukung, macet mau kemana gitu loh. Jadi memang mereka lebih cari yang durable. Tapi berbeda dengan teman-teman yang memang tadi yang Mas Bagus bilang bukan ultra, high performance gitu ya. High performance ini teman-teman yang kategori leisure tadi. Mereka lebih mementingkan ban yang asik dibuat manuver karena penggunaannya tidak daily, dipakai untuk touring, riding. Riding pun kita tahunya cuma Sunmori, Satmori. Sekali-sekali Friday morning ride ya. Betul. Gitu kan. Jadi kemudian touring ya. Mereka dengan bobot kendaraan juga yang cukup berat. Jadi mereka lebih memikirkan kepada safety saat mereka bermanuver. Bagaimana mereka nyaman dalam mengendarakan kendaraannya, dalam bergerak ke kiri dan ke kanan dan menyesuaikan keadaan di jalan saat mereka melakukan touring jauh. Jadi intentionnya dan apa namanya usage-nya itu berbeda dari kategori ini. Ini yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Bagus. Berarti Michelin ini sekarang sudah hadir di semua line up seri motor ya Pak ya? Dari sudah, Pak. Ring ya, dari mulai Matic, Ring berapa? 12, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Ya. Jadi 18 jangan lupa, 18, 19, 21. 21 untuk motocross kita ada. Ya. Kalau kita bicara world ban ya Pak, global. Itu ban motocross Michelin itu salah satu bukan salah satu-satunya ban kalau kita lihat di event-event motocross itu Michelin boleh dibilang udah pilihan pembalap lah Pak. Iya. Memang karena di sini belum terlalu terkenal belum terlalu terkenal, belum terlalu hype-nya belum kayak MotoGP atau yang lain motor cross ya. Padahal di sini apa namanya secara demand banyak. Demand ya kan karena demografisnya juga bagus gitu di Indonesia mendukung kan. Menarik ya teman-teman Planeters ya. Sekarang nih Pilot Street 2. Ya, kita tahu Pilot Street yang ada di pasar sekarang. Itu Pilot Street ya. Seri Pilot Street. Nah, ini teman-teman sudah hadir. Itu Pilot Street 2. Gitu ya, Bro ya? Betul. Dimana Pilot Street 2 ini saya yakin adalah merupakan pengembangan dari teknologi dari Pilot Street. Betul. Artinya harus lebih baik dari Pilot Street. Betul. Saat ini kami di Planet Ban memang baru masuk serial untuk 100 untuk serial sport ya. Sport itu 110, 108, 100 per 80 per 17, 110 per 70 dan 130 per 70. Artinya ini memang kita baru masuk untuk yang kelas sport. Betul. Tapi nanti kita tanya nih teman-teman Planeters ya, pengembangannya ini Pilot Street 2 mau kemana nih? Karena mungkin Pilot Street 2 ini sudah ditunggu-tunggu nih. Apa bedanya dengan Pilot Street? Atau pengembangannya di mana Bro? Pilot Street. Kalau secara teknologi nanti mungkin Mas Yusak Mas Yusak yang lebih paham. Saya bicara mungkin lebih ke market Pak. Gini Mas Bagus. Jadi hadirnya Pilot Street 2 di market Indonesia khususnya melalui Planet Ban itu saya bicara transparan ya. Jadi memang seperti buah si malakama. Kenapa saya bilang buah si malakama? Karena begitu kuatnya persepsi masyarakat terhadap Pilot Street yang pertama gitu ya, yang kakaknya gitu.
dan patternnya sudah begitu menancap di hati masyarakat Indonesia betul. gitu ya. Makanya gue bilang tadi legend, bro. Yes, legend, benar, kata-kata legend itu benar ya. Iya. Dan Pilot Street selalu menjadi pilihan yang prioritas gitu ya di berbagai market, tidak hanya di Planet Ban sebenarnya. Nah, keadaan ini sudah berjalan more than 4 years I think gitu ya. Nah, Pilot Street 2, munculnya Pilot Street 2 tentunya sudah pasti Pilot Street 2 itu adalah penyempurnaan teknologi daripada Pilot Street 1. Namun, nah ini ada namunnya nih. Namun, pattern ya, dari Pilot Street 2 memang agak sedikit berbeda dari Pilot Street 1. Ya. Kenapa begitu pertanyaannya Ya, gitu? ya, ya. Lagi-lagi basicnya adalah karena pengembangan teknologi. Oke. Nah, mungkin nanti Mas Yusak bisa menjelaskan lebih detail terkait itu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah peluncuran Pilot Street 2 itu akan menjadi sebuah PR tidak hanya bagi Michelin, juga mungkin buat teman-teman partner kita seperti Planet Ban. Karena apa? Karena persepsi publik terhadap Pilot Street 1 tadi sudah cukup kuat. Bagaimana kita menggeser persepsi tersebut kepada sesuatu yang lebih baru gitu ya. Meyakinkan masyarakat, meyakinkan market Betul. terkait perubahan ini. Betul. Itu menjadi PR yang saya rasa harus kita kerjakan bersama gitu. Betul. Karena lagi-lagi masyarakat Indonesia, saya yakin mungkin Mas Bagus, Mas Yusak juga setuju, agak reluctant terhadap perubahan. Iya. Kalau mereka sudah ada di zona nyaman kan Betul, gitu ya. betul. Nah, padahal perubahan itu perubahan yang pastinya lebih baik. Harusnya lebih baik. Pasti lebih Harusnya baik, lebih ya begitu ya. Nah, ini yang akan menjadi PR bagi kami di Michelin maupun teman-teman partner kita khususnya Planet Ban untuk menyampaikan message ini bahwa Pilot Street 2 adalah sebuah penyempurnaan, sebuah ban dengan penyempurnaan teknologi dari Pilot Street 1. Iya. Ya, hanya saja patternnya memang berbeda. Terkait teknologi dan segala macam, kembali lagi saya berikan kepada Pak Dokter. Nah, silakan Pak Pak Yusak, Dokter. apa sih yang membedakan? Tentu kan teman-teman Planeters sebenarnya juga pengen tahu nih, secara spesifik apa sih bedanya antara PS1 dan PS2? Secara teknologi apa Pak yang membedakan? Yang pasti adalah untuk handling dan grip. Di situ Michelin meningkatkan. Jadi yang dari namanya- perubahan struktur itu berpengaruh terhadap handling. Betul. Perubahan pattern itu berpengaruh terhadap handling. Ya, Oke. setuju. Nah, disitulah sebenarnya kita bermain-main di situ untuk teknologi karet atau kompon ban ini orang bilang sebut banyak kompon ya. Karena memang sebenarnya yang berfungsi untuk menggerakkan motor atau menyalurkan tenaga mesin dari motor itu ke jalan itu sebenarnya bukan alurnya, Pak. Komponnya. Karetnya yang betul. Oh, di dalam karet ada kompon. Betul, setuju. Jadi bukan alurnya itu yang menggerakkan motor, tapi justru karetnya itu yang dengan sempurna menapak di motor tersebut. Jadi komponnya I see. Michelin kalau kita lihat, kita perumpamakan ini sebagai jalan yang ini, dia akan bisa mengikuti kontur permukaan jalan dengan bagus. Dan dia akan bisa lepas dengan cepat pula balik ke asal semula, Pak. Oke, kalau begitu berarti pattern itu adalah pembuangan air, pemecah air ya Pak ya? Betul. Saluran air. Ya. Dan tanda kutip mungkin saya boleh tambahkan sedikit angin yang nggak terlalu banyak lah ya Pak. Ya. Untuk memastikan bahwa si posisi karet ban itu tetap menapak Sempurna. di dalam kondisi Dengan volume yang banyak. I see. Gitu Pak. Nanti Nah. kita bicara yang teknologi air dan lain sebagainya, ada Ya. teknologi yang lain. Oke. Disitulah peran Pilot Street 2 itu kenapa dikembangkan dan diluncurkan ke pasar untuk pengembangan yang lebih baik dari si Pilot Street. Better handling. Better handling, better lay down, Oke. better, Better gripping. stop and go. Better stop and go. Yes. Oke, catatan ya. Teman-teman Planeters sudah luar biasa nih Iya, pengembangan. iya. Jadi di online up Michelin itu saya selalu melihat ada satu teknologi yang selalu dipakai dan selalu menjadi highlight. Itu adalah SRT. Which is itu teman-teman Planeters adalah Silica Rain Technology. Apakah PS2 ini dibekali teknologi SRT ini SRT. dan opo gue Pak SRT itu koyo opo gitu ya. Coba Pak jelasin Pak supaya teman-teman Planeters juga ngerti. Aku juga udah ngerti Pak. Iya, Coba dijelasin Pak. Piye, Pak? Jadi kalau
kita bicara teknologi yang dikembangkan oleh Michelin ini sebenarnya banyak sekali teknologi ya Pak ya. Jadi kita ambil di sini, ambil di sana, itu tidak lepas dari kita setiap saat bergelut di dunia balap. Balap itu kan, kalau di dunia balap itu kan mostly sebelum balap ada tim yang mengukur suhu ban, suhu jalan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian silikaren teknologi atau yang disebut ARC itu. Jadi intinya adalah supaya pada waktu penggunaan di jalan, grip itu tetap menempel, Pak, atau ban itu tetap menempel semaksimal mungkin di jalan. Even dalam situasi yang wet condition ya, dalam situasi yang wet condition. Ya, intinya itu safety, Pak. I see, technology and safety. Ya, tujuannya adalah supaya ban itu tetap pengendara itu tetap safety. Makanya Michelin mengedepankan bahwa pengembangan itu harus mengutamakan dari segi safety. Tidak asal membuat ban yang tampaknya bagus, harganya murah atau apa enggak Pak. Jadi disitulah beriringan kita memberikan satu yang terbaik. Kalau boleh diumpamakan seperti sarang laba-laba Pak. Jadi kita menarik semaksimal mungkin dari di sini, gripnya harus lebih bagus di jalan basah, di sini harus lebih bagus di jalan kering. Mileage-nya juga harus lebih banyak, lebih bagus lagi. Secara pricing juga harus bisa ditekan. Nah, itu ditarik semua Pak semaksimal mungkin supaya kita bisa kita menawarkan produk yang affordable bagi pengguna kita. Tidak memungkiri bahwa sebenarnya di iklim di Indonesia itu berbeda dengan di negara lain. Kalau kita bicarakan di negara lain, umpamanya masih di Asia, Jepang, Korea misalnya, mereka akan berbicara mengenai snow. Karena ban ini harus bisa dipakai di snow juga gitu. Di situ ada satu faktor yang agak berbeda, teknologi yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda dengan kita ya. Betul. Tapi balik-balik lagi, semua itu adalah untuk safety Pak. Nah, di kami nanti direncanakan bahwa untuk ukuran ini bro, nanti akan ada di seluruh, teman-teman jangan khawatir bahwa untuk sport, untuk size, untuk ban Pilot Street 2 itu akan ada di seluruh toko Planet Ban. Nah, yang saya mau tanya ini bro, apakah cuma di situ atau mau ada pengembangan ke size lain? Ada Pak, sebenarnya kita akan main di 14 inch ya, ukuran-ukuran yang lain, 14 inch dan 17 inch non big bike gitu ya, yang standar-standar gitu. Nah, moped bebek berarti ya? Betul bebek ya. Jadi semua kategori kita mau menjajaki. Ya kan? Pertanyaannya adalah seberapa siap kita untuk mengkomunikasikan ini. Ya. Karena lagi-lagi tadi yang menjadi titik berat kita adalah perubahan pattern dari Pilot Street 1 ke Pilot Street 2 gitu kan. Ini yang akan menjadi kunci kita untuk meratakan eksistensi dari ban Pilot Street 2. Seberapa siap kita di komunikasi ini, maka itu akan menentukan kita kapan kita akan masuk Pilot Street 2 di kategori non big bike tadi, non leisure ya. Jadi gitu ya teman-teman Planeters, mungkin untuk saat ini buat teman-teman yang pengguna sport motorcycle sport sampai dengan ukuran 130 sudah bisa mencoba kehadiran PS2. Dan untuk teman-teman yang lain, untuk Matic dan teman-teman Maticers dan memang mopeders atau pengguna bebek, mungkin sabar. Kita nanti teman-teman dari Michelin, bapak-bapak ini sudah state bahwa ini akan dikembangkan ke size yang lainnya. Segmentasi yang lain. Sekarang saya agak masuk sedikit ke leisure. Body leisure ini saat ini di line up yang saya tahu sejauh ini yang masuk pasar Indonesia itu ada Street Radial, kemudian ada Road 5, ada Power 5, kemudian ada dua GT. Nah, ini yang menarik nih. Ini empat-empatnya semua andalan Michelin nih. Bedanya apa bro? Bedanya apa bro? Supaya teman-teman Planeters juga ngerti ini ada 4 ban big bike yang ada di Indonesia. Kalau di Planet Ban di X-Shop nanti bisa cari ukuran-ukuran ban besar-besar ini di Planet Ban, itu ada di Planet Ban by X-Shop. Nanti link deskripsinya akan ada di bawah ya teman-teman Planeters. Jadi yang mau cari bisa keklik di bawah linknya. Nah, yang mau gue tanya ini bedanya apa nih 4-4 tadi? Kalau
Kalau saya jawab mungkin secara non teknologi ya. Yes. Kalau teknologi pastinya akan ada segregasinya. Kalau harga pasti beda. Iya, harga pasti beda. Harga pasti beda kan? Teknologi juga beda-beda Nah, kan. oke. Ini nanti Mas dokter yang akan menjawab gitu Oke, ya. oke, oke. Tapi kalau saya mungkin bisa menjawab gampangnya gini Mas. Kalau buat teman-teman planeters ya tadi ya. Iya, planeters. Buat teman-teman planeters ini. Iya. Jadi kami memberikan opsi. Oke. Banyak opsi. Banyak opsi terkait segmentasi yang baru berkembang. Oke. Ya, baru berkembang. Kenapa saya bisa bilang baru berkembang? Sebenarnya market ini atau segmentasi ini sebenarnya sudah lama ada, Ya, sudah lama eksis. betul. Tapi baru Planet Ban dan Michelin baru bekerja sama untuk menggarap lah kurang lebih ya kategori Oke. menggarap segmentasi ini. Iya. Nah, segmentasi niche market ini kalau kita sebut ya niche market ini itu kita tahu apa namanya dari karakter marketnya adalah orang-orang yang lebih suka banyak opsi nomor satu. Oke. Ya. Kemudian yang kedua kritis. Oke. Ya. Yang ketiga lebih banyak preference. Personal preference. Ya. Personal preference. Kalau di commuting misalnya mungkin preference itu bisa di-drive oleh teman-teman toko atau Ya, brand ambassador ya, kita ya, gitu ya. ya. Tapi itu mungkin kurang berlaku. Saya nggak bilang nggak berlaku, tapi kurang berlaku di market teman-teman market hobis. hobis Oke. gitu. Namun satu yang bisa kita pastikan, dua sebenarnya yang kita pastikan, dua-duanya high tech dan dua-duanya sangat menitik beratkan kepada safety in Oke. riding. Oke. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, kalau perbedaannya segregasinya mungkin secara detail Mas Yusak nanti bisa jawab. Silakan Mas. Gimana Pak Yusak? Ya, sesuai pernyataan Pak Putra tadi, segmentasi Pak. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara velocity radial, Oke. itu memang pola kembangannya boleh dibilang kalau di kami ada yang bilang yang sudah mengikuti Michelin itu pola old style, pattern Pilot lama. Street banget Kembali gitu lagi ya. legend itu tadi yang saya bilang. Oke. Ya, ya, ya. Nah kemudian Michelin kan berkembang terus Pak, jadi ada teknologi yang namanya habis itu pilot to city. Ya. Itu ada teknologi to city Pak, itu dua kompon teknologi. Iya. Oh, dua komponen itu maksudnya gimana Pak? Jadi di dalam satu Ban. konstruksi pattern ban yang di roda dua itu ada dua jenis kompon Pak, Oh, I see. medium dan soft umpamanya, atau hard dan soft, atau hard dan medium. Tujuan di sini kenapa seperti itu? Balik lagi di kompetisi dan itu bisa diaplikasikan di motor-motor besar dan Oke. apa yang menyukai kecepatan dan lain-lain. Jadi di sisi bagian tengah itu komponnya biasanya bukan biasanya itu didesain misalnya lebih keras secara kompon. Karena untuk lurus. Karena itu lurus. Oh. Karena motor kan biasanya kalau berjalan kan lurus Pak. Iya, 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 iya. Untuk rebahan itu dibutuhkan kompon yang Kompon agak yang lebih soft. lunak. Oh, Iya, oke. Karena itu tadi tujuannya adalah menyamakan suhu Pak. Antara suhu yang di tengah dan di samping untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Oke. Dengan suhu yang tidak terlalu beda, mendekati Lebih suhu. stabil. Nah itu dia Pak. Oh, Dan lebih stabil kemudian jadi lebih safety Pak. Lebih safety. Ya, Iya, iya, untuk iya, rebahan, iya, Pak. iya, iya, iya. Tujuannya itu yang dinamakan Ya, ya, positivity ini- tadi. Ini cakep nih teman-teman. Nah, Pelan. kemudian berlanjut lagi yang namanya Power 5. Power 5. Itu adalah opsi dari Michelin untuk diberikan kepada pemakai motor atau pengguna motor itu untuk aplikasi yang menyukai istilahnya speed yang high speed. I see. Dia unik ya, dia punya pattern tuh kayak apa? Kalau istilah saya kayak teardrops gitu ya. Iya, Ya, betul. Teardrops ya pattern. Betul, Iya, iya. trend drop itu dan di situ di situ ada teknologi yang ada camper, ada yang namanya nanti kita bicara yang di road kalau bicara di yang model yang road 5 itu segmentasinya lebih ke arah yang lebih suka touring Pak. Iya. Road 5 itu berarti untuk sport touring. Untuk touring. Nah, jadi teman-teman planeters nih yang suka touring jauh-jauh itu Pakai road bisa 5. pakai road 5. Ya, jadi dia lebih banyak groove-groove-nya. Di situ ada teknologi yang lebih bisa tahan lama pada waktu pemakaian sampai habis Pak.
Jadi dia bisa menampung air yang lebih banyak. Oke. Gitu, Pak. Jadi lebih ke arah long lasting mileage untuk Long tipe lasting road- mileage. tipe Oke, road memang bike. peruntukannya untuk itu. Iya, Oke, betul. oke. Nah, jadi ini salah satu yang bisa saya sedikit simpulkan dari keterangan Pak Yusak adalah bahwa kalau teman-teman hobiis nih, teman-teman ninja, teman-teman Yamaha R25, Iya. CBR. Ya, yang Kalau touring, yang suka touring, ya, pakai pakainya Road 5. road Yes. Tapi kalau yang senang speed, pakainya Power 5. power, Pak. Iya. Betul, Pak. Yang mau dipakai daily, enak buat dua-duanya 2CT. 2 CT. 2 CT sebenarnya Atau gimana? lebih ke arah kalau menurut saya itu bisa kombinasi tapi lebih cenderung ke arah yang speed, Pak. Oke, itu ya. Ya, karena kalau bicara touring yang agak lama itu saya yakin lebih bagus yang seri road, Pak. Iya. Karena memang sesuai segmentasi peruntukannya kan. Iya. Makanya misalnya memberikan nama road. Iya, Jalan. betul. Ya. Oke. Menarik. Kalau untuk yang street radial lebih kepada daily use ya. Iya. Bisa karena memang secara durability juga Betul. lebih tahan. Oke. Iya. Ini cukup menarik ya teman-teman, sekali lagi bahwa untuk ban-ban yang spesifik yang kalau kita bicara yang spesifik big bike, tadi ada seri Road 5, ada seri Power 5, ada 2 GT dan ada street radial Ya. yang ukurannya 110 sampai dengan 160. Ya. Itu silakan kalau memang mau cari, ada di X-Shop by Planet Ban. Keren. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi yang di bawah. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau memang pengen lebih jauh mengetahui mengenai product knowledge dari ban-ban seri ini, nanti juga akan kita taruh deskripsi linknya dari Ya, masing-masing produk dari ya. Michelin Indonesia. Michelin Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti lebih jauh cari tahu mengenai deskripsi dari bannya ada di situ, kira-kira gitu Pak Yusak ya. Betul. Nanti kita akan taruh linknya di bawah. Betul. Ya. Nah, sedikit nih, kita sudah mungkin tuh gue udah dicolek-colek sama mbaknya itu udah. Pak, waktunya Pak. Gue sebenarnya seneng nih, Pak. Kalau bicara ban Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Gue bisa 2 hari nih ngomong. Ini aja agak kaku sebenarnya. Kalau nggak kaku bisa 2 hari kita. Apalagi obat gue itu oke. Apalagi kalau ada kopi maksudnya di sini. Wah, Bisa lebih panjang lagi. Oke. Iya. Sedikit nih bro, sebelum kita tutup Pak Yusak dan Pak Putra. Planeto Gold. I have to mention about the Planeto Gold. Nah teman-teman Planeters, bahwa sudah hadir dan akan segera hadir lebih masif lagi itu adalah Planeto Gold. Yes. Planeto Gold ini adalah ban premium yang hasil collaboration antara Planet Ban, Michelin, dan of course dengan Corsa. Ya. Kira-kira begitu ya. Adalah Corsa adalah the part of family dari Michelin Ya. sekarang, dan kita collaboration dengan Planet Ban untuk membuat sebuah ban Ya. untuk mengisi segmen di middle. Ya. Kita mengisi segmen di middle karena ini premium, middle up juga boleh, tapi Betul. juga bukan berarti tertutup untuk yang lainnya Pak ya. Tapi ini adalah positioningnya adalah ban premium dengan nama Planeto Gold. Di mana Planeto Gold ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Nah, Betul. sedikit nih Pak Yusak, highlight sedikit dong Planeto Gold ini kan sampai juga Pak yang bikin Pak apa Pak? Planeto Gold ini gimana Pak? Konsepnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi Planeto Gold ini lahir idenya adalah untuk melengkapi. Oke. Bicara lagi-lagi kita bicara segmentasi. Iya. Kita tahu bahwa Planet Ban itu sangat banyak cabangnya, sangat banyak customer-nya. Betul. Kita memberikan opsi, memberikan pilihan ke setiap customer Planet Ban. Kita melengkapi segmen dari seri Planeto. Jadi orang bisa milih Planeto, kita sekarang hadirkan Planeto Gold. Kita punya Michelin, Yes. commuting, kita punya Michelin yang big bike, Yes, kita yang yes. leisure. Kalau semakin lengkap, setiap customer yang datang kita Banyak bisa pilihan nih. banyak pilihan. Betul. Betul, tujuannya itu Pak. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan dari setiap customernya Planet Ban. Ya. Siap. Nah, itu teman-teman Planeters jadi diingat sekali lagi bahwa sebelum membeli ban, ketahui dulu kebutuhannya apa. Ya. Ya, Ya toh? Nek sudah ngerti kebutuhannya apa, tinggal cari Ya. maunya bannya yang kayak apa. Betul. Oh, sekarang pilihannya juga banyak. Segmentasi tadi sudah disebutkan oleh teman-teman bapak-bapak dari Michelin yang ganteng-ganteng ini bahwa
kita berusaha untuk memenuhi Ya. semua kebutuhan Ya, pasien. ya. Kita transparan, Pak. Betul. Terakhir bro, gua challenge lu. Kenapa orang harus beli Michelin? Kenapa? Kenapa orang harus pakai Michelin? Oke, pertanyaan Lu ngadepnya ke sana bro, mana kameranya di kemana? mana? Di sini ya, lu ngadep ke sana. Bentar, saya sebelum jawab challenge-nya Mas Bagus tadi mungkin saya mau kasih sedikit insight dulu. Yap. Mungkin tadi Mas Bagus sudah highlight ada Michelin, Planeto ya. Planeto tadi Michelin kerjasama Michelin, Corsa dan Planet Ban. Orang akan bingung apa hubungannya. Mungkin beberapa orang belum tahu. Gas. Oke, Kenapa oke. ada Corsa ada Michelin gitu. Iya, apa iya. hubungannya? Nah, ini saya jawab saat ini. Ini kesempatan saya juga untuk, Iya, iya dong. menjelaskan Harus dong, gitu ya. harus dong. Jadi 2019 PT Multistrada Arah Sarana itu sudah diakuisisi oleh Michelin. Ntar lu, tepuk tangan lu dong. Lu pada tidur aja lu hujan-hujan lu. Aduh. nggak Bukan boleh. uang saya. Bukan uang saya. Gitu Luar ya. biasa bos kita ini. Oke, Cuma oke. saya lebih menyoroti bukan pada kita mengakuisisi Multistradanya, tapi kenapa Michelin Global mau investasi di Indonesia dan memperbesar investmentnya. Ya kan, lagi-lagi itu menunjukkan bahwa market Indonesia sangat potensial dan sangat besar. Value dari market Indonesia itu sangat luar biasa. Oke. Itu yang belum kita elaborate gitu ya. Oh, oke. Itu nomor satu. Oke. Kedua, kenapa kita juga invest di sini? Karena kita tahu bahwa selama kita masih import akan terjadi banyak kendala gitu ya. Kami hadir di Indonesia melalui pabrik yang ada di Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kami ingin lebih dekat dengan market kami. Oke. Kami ingin lebih cepat responsif terhadap kebutuhan market kami. Yes. Ya. Itu yang kedua yang perlu saya Oke. sampaikan. Yang ketiga, kenapa Multistrada Arah Sarana misalnya gitu ya. Kebetulan pabrik Multistrada Arah Sarana itu cukup besar ya. Oke. Jadi arah pembicaraan saya adalah kami akan terus memperluas jangkauan produksi kami. Kami juga akan memperluas cakupan coverage kami. Tentunya harapan kami melalui partner-partner khususnya Iya. Planet Ban. Ya. Dan terkait Planeto Gold tadi, ya saya bisa bilang Planeto Gold adalah produk eksklusif yang hanya dijual di Planet Ban, yang sudah diproduksi di pabrik kami di Indonesia. Ya. Dan kenapa dinamakan Gold tadi? Karena memang ini adalah kesepakatan emas antara Michelin dan Planet Big Ban. applause. Big applause dong. Terima kasih, terima Thank kasih. you, thank you, thank you. Nah, tadi pertanyaan gue belum dijawab Ya, loh, yang terakhir. terkait yang terakhir ya. Iya Ini dong. pertanyaan yang paling penting ini. Kenapa Iya. Michelin gitu ya? Kenapa lu harus beli Michelin? Lu ngomongin Ya. ke sana deh. Lu ngomong Ya, ke sini. waduh, ini konsumen saya kalau lo. kalau ngomong Jangan di gitu, depan ya. kamera Ngomong saya sini, deg-degan. ngomong sini. Iya. Gini, kalau saya analoginya gini, gampang aja. Semua kecap sama rasanya, gitu ya. Semua produk mungkin sama saja ininya, tapi produk yang memiliki teknologi dan produk yang berfokus kepada diri kita, di mana di diri kita itu diperhatikan safety, itu hanya Michelin. Jadi kalau produk lain, saya nggak bilang merek lain gitu ya. Kalau produk-produk lain, ban itu semua sama, hitam, bulat, patternnya mungkin berbeda-beda. Tapi hanya Michelin yang menawarkan safety in technology. Jadi itu adalah landasan terkuat gitu. Untuk saya bisa bilang why you have to pilih Michelin gitu. Oke. Kalau bahasa gampangnya, bahasa katroknya gitu ya. Sayangi keluargamu dan sayangi nyawamu, gunakanlah ban Michelin. Oke, thank you. Nice, nice. Kalau saya lain, Bro. Ah, Pak Yusak, silakan. Mungkin ada yang mau Ke disampaikan. kamera loh. Kamera, Jangan ke kamera. saya. Apa? Kalau saya, kenapa Michelin? Aha. Coba dulu. Ya. Coba dulu. Nah, ini menarik Baru nih. bisa Cuma ngomong. statementnya cuma coba dulu. Iya. Oke. Iya, Kalau belum pernah coba, jangan bicara Michelin. Oke, keren. Thank you, Pak Yusak. Mas Setelah Bagus, ini- sorry. Ini channelnya Planet Ban ya? Yes. Jadi mungkin kita juga ada closing statement satu saja, mungkin Boleh. sekitar setengah menit. Boleh, boleh. Kami justru mewakili Michelin, keluarga besar Michelin ya. Mewakili keluarga besar Michelin, baik di Indonesia maupun di global, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kontribusi teman-teman Planet Ban selama ini. Dan semoga kita masih dapat terus berkembang bersama. Amin. Karena
tanpa teman-teman Planet Ban, kami nothing. Ya. We are nothing. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, teman-teman thank you Planet bro, Ban. thank you bro, thank you. Gitu ya teman-teman Planeters, sekali lagi terima kasih. Kami dari seluruh kru dan bapak-bapak yang di sini pamit mundur. Kami pamit undur diri. Thank you, Ya. thank you, terima kasih. Thank you Terima semuanya, terima kasih dan salam sehat selalu. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, bye. Thank you. Thank you bro. Thank you bro, keren keren. Thank you. Keren banget nih, gila dokter Yusak nih, keren sekali. Biasa aja bro.